Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin atau Rusia apa ngapak baik ya? Inggris. Waduh, ditantang Inggris. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ini bahasa Inggris. Okay, firstly let's thank Allah Subhanahu wa taala. Pakai ini kalau bahasa Inggris kalian pada ngerti nggak? Arab Inggris ya, campur. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala alladzi qatatona nimatan wa hidayatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness to lightness. Gimana jadinya Indonesia aja lah ya? Ya, oke, ulang nih. Ulangi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini, bisa hadir di sini, bisa berangkat ngaji di sini di TPQ Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Oke, jadi di sini Mbak Vina akan sedikit menjelaskan tentang syarat-syarat dalam mencari ilmu. Nah, jadi dalam era globalisasi, era internet, era modern, zaman now seperti sekarang ini, itu semua itu tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tanpa adanya ilmu pengetahuan, kita semua tidak bisa menikmati kehidupan pada saat ini. Dengan mudahnya sekarang kita mencari informasi lewat internet, lewat Google, mencari informasi lewat YouTube, bisa video call lewat WhatsApp, dan itu semua tidak terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting. Karena apa? Kita sekarang dari zaman sekarang sampai nanti itu semuanya harus melalui ilmu pengetahuan. Maka dari itu kita harus rajin belajar, mau mengaji. Nah, ilmu itu ilmu itu sangat penting ya. Seperti contoh nih, siapa yang cita-citanya pengen jadi konten kreator? Tahu konten kreator nggak? Tahu. Apa konten kreator? Yang orang bikin konten. Betul, benar banget. Siapa namanya? Chester. Siapa yang cita-citanya pengen jadi dokter? Aduh, banyak juga. Siapa yang cita-citanya pengen jadi polisi? Nah, untuk mencapai semua target, semua cita-cita itu, kita itu harus dituntut untuk belajar. Mau belajar. Nah, itu salah satu contoh untuk mencapai cita-cita di dunia. Nah, untuk di akhirat, dalam kita sholat, dalam ibadah, dalam menunaikan haji, itu semua juga harus menggunakan ilmu. Maka dari itu semua ilmu itu penting. Kita dituntut sebagai generasi Z, Gen Z untuk terus mau belajar, mengikuti zaman di era teknologi ini. Nah, ini tuh ada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Siapa nih yang tahu tentang hadis ini? Wah, keren banget. Tahu semua tentang itu? Tahu. Ini ada nyanyiannya atau gimana? Ada. Oke, mari kita coba bersama-sama ya. Dengan semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi. Muslimin wa muslimati. Nah, ada yang tahu nggak artinya ini? Tahu. Apa coba apa? Artinya? Waduh, pada hebat-hebat semua, tepuk tangan buat kita semua. Jadi dalam menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah, muslim perempuan dan muslim laki-laki. Nah, untuk itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita harus berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, adapun di kitab Al-Ala syarat-syarat tentang mencari ilmu ini pada hafal nggak juga Al-Ala? Kitab Al-Ala pada hafal nggak? Ada yang hafal, ada yang enggak ya? Oke, kita coba. Jadi dalam kitab Al-Ala itu ada 6 syarat dalam mencari ilmu. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bi bayani tukain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kan majmu'iha bi bayani bukain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Elingo hasil ilmu angin namperkoro bakal tak critake kumpule nganti pertelo rupane lipat lubo sabar ono sangune manut piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, jadi menuntut ilmu itu ada 6 syarat. Yang pertama, tukain, cerdas. Dalam menuntut ilmu itu harus cerdas. Nah, cerdas di sini bukan berarti IQ-nya yang tinggi di atas rata-rata. Cerdas itu dimana ketika akal kita, akal pikiran kita mampu menerima ilmu dengan baik. Nah, itu yang namanya cerdas. Karena apa? Setiap IQ itu sebenarnya bisa diasah. IQ itu sebenarnya bisa diasah. Nah, seperti orang dulu bilang kalau pikiran itu sama seperti pedang. Ketika diasah, itu pedang itu akan menjadi tajam. Tapi ketika
diasah, pedang itu akan menjadi tumpul. Nah, di sini dimana itu juga sama dengan akal pikiran kita sebenarnya. Kalau kita mau ngaji, pengen belajar, giat belajar, nah itu tingkat kecerdasan kita juga akan bisa maksimal, bisa menyerap ilmu dengan baik. Terus syarat yang kedua yaitu wahirsin, semangat. Ini kalau ngaji pada semangat apa enggak nih? Oh, ini semangatnya loyo. Ngajinya semangat apa enggak? Nah, ini ada yel-yelnya enggak di TPQ Darussalam? Ada. Coba siapa yang mau pimpin? Yang mau pimpin? Tabah pimpin tabah. Oh, yang ulangi ya. 1, 2, 3. Siapa suka ngaji tepuk tangan. Siapa suka ngaji tepuk tangan. Siapa suka ngaji mari bertepuk tangan. Siapa suka ngaji tepuk tangan. TPQ Darussalam harga mati. TPQ Darussalam harga mati. TPQ Darussalam semoga tetap abadi. TPQ Darussalam sampai mati. Nah, seperti itu. Orang ngaji itu harus semangat. Walaupun hujan, badai, angin, ribut, halilintar, pokoknya semuanya harus terobos. Harus terobos kayak gitu. Nih, kayak gini, ambil contoh. Hari ini jam 2 ada ngaji, sedangkan di waktu yang sama anak ebek ceritanya. Bakal milih ebek apa ngaji? Yakin nih, ngaji apa ebek? Nah, kayak gitu. Ketika kalian dihadapkan dengan dua persoalan yang kalian inginkan, ibaratnya kalian pengen ngaji, di satu sisi pengen banget nonton ebek, jamnya pada tapi nggak ngaji, dan ternyata kalian milihnya ngaji. Nah, disitulah letak keberkahan ilmu, dimana kalian semangat. Jebulannya wong tuane sing pada pengen nonton ebek, kadang marahin ternyata. Makanya itu kita harus semangat dalam mencari ilmu, harus rajin, harus tekun, harus giat. Yang ketiga itu syaratnya ada wastibarin, yaitu sabar. Nah, menuntut ilmu itu harus sabar. Jadi ketika nih kalian ngaji terus ternyata diulang-ulang, duh jandane nyong ngaji diulang-ulang bae ora lanjut. Nah, itu kalian di situ tuh harus dituntut buat sabar. Sabar karena apa? Setiap diulang-ulang itu malah itu tuh tambah pahalanya. Orang membaca Al-Quran tapi diulang-ulang dan kalian terus mau membaca, mau belajar walaupun terbata-bata, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang baca Al-Qurannya lancar. Karena apa? Setiap satu huruf dalam Al-Quran yang dibaca itu setara atau sama aja seperti kalian baca 10 huruf. Nah, maka dari itu kalian dalam menuntut ilmu pun harus sabar, harus mau rajin mengaji, rajin belajar. Terus ada lagi syarat yang keempat, wabulugotin. Wabulugotin itu mencari ilmu kue ngadu anak sangune, ngadu modal. Nah, sangu yang dibawa untuk mengaji itu sangune apa baik sih? Nah, dalam mengaji itu kita
harus membawa buku, kita membawa pulpen, membawa Al-Quran, sangu duit ya, iya itu penting. Ben pada ngajine Nah, kalau misalnya urusan uang, urusan sangu itu minta sama orang tua. Jadi ngaji, kita pengen pinter, kitab ala-ala, kita pengen pinter dalam membaca Aqidatul Awam misalnya. Maka dari itu kalian harus modal, harus mau beli bukunya. Oke guys, halo. Hai. Nah, tolong ngadep sini ya. Coba kita tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setan. Nah, berarti nggak fokus. Ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk setan. Dalam mengaji itu harus fokus. Jadi tadi apa? Dalam menuntut ilmu harus ada saung. Betul sekali. Itu adalah syarat keempat. Nah, syarat yang kelima, wa irsyadi ustazin, manut marang piulangi guru. Kalian mengaji itu harus manut. Ngadu manut. Apa yang guru ucapkan, apa yang guru perintah itu kalian harus manut. Contoh, kita kalau TPI ngaji, sholat asar apa enggak? Sholat asar berjamaah apa enggak? Sholat. Nah, ketika sholat, guru itu kan menyuruh untuk 3 cerita sendiri, tidak mengganggu temannya yang lagi sholat. Jadi orang yang mengganggu sholat itu namanya berarti yang mengganggu sholat itu temennya Nah, maka dari itu kalian kalau misalnya dibilangin gurunya suruh jangan ribut pas sholat, suruh jangan nyeriwisi kancane ke sing manut gitu. Terus yang terakhir itu, syarat yang terakhir adalah watuli zamani. Wong nuntut ilmu kue sing suwe mangsane. Menuntut ilmu itu harus selama waktu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setan. Ini masih ada yang nggak fokus. Oke, kembali ke laptop. Syarat yang terakhir, yang keenam, yaitu waktu zamani. Menuntut ilmu itu waktunya harus lama. Intinya utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Jadi dalam menuntut ilmu itu gak instan. Menuntut ilmu itu gak bisa instan kayak bikin mie goreng. Menuntut ilmu itu harus lama waktunya. Oke, jadi kita ulangi ya. Tadi syarat dalam menuntut ilmu itu ada berapa? 6. Yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga sing kepapat yang kelima manut maring yang keenam sing suwe mangsane. Pinter banget. Jadi kita harus diingat-ingat kalau dalam menuntut ilmu itu kita harus rajin, kita harus semangat, kita harus nurut sama guru. Karena apa? Ilmu yang diajarkan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti itu. Kita yel lagi ya. Yel lagi yang TPI Darussalam. Yo, 1, 2, 3. Siapa suka ngaji tepuk tangan. Siapa suka ngaji tepuk tangan.
Nah, udah diingat-ingat ya, syarat menuntut ilmu itu ada 6. Nah, udah dari Mbak Vina cukup gitu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.